dan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Di sini saya ingin mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan oleh Bapak selaku pimpinan di sini. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan. Baik, untuk terkait dengan apa yang Ibu pertanyakan, semampunya akan saya jawab. Ya. Dalam lembaga kami atau dalam sekolahan kami, ketika di situ ada dilema, khususnya di bidang etika atau moral, yang apakah itu masih dalam sekup kekeluargaan dan silaturahmi. Jadi belum istilahnya sampai mungkin nanti ada pemberian surat dan sebagainya, itu kita belum. Yang jelas kita masih memakai untuk silaturahmi dan berarti masih menggunakan sistem kekeluargaan gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang kasus tersebut itu ada dua kepentingan yang saling berbenturan, maksudnya dua-duanya benar. Jadi bagaimana sih Bapak menyikapi hal tersebut? Kalau khususnya di saya pribadi dan kemungkinan di lembaga tetap ini juga menjadi perembukan bersama. Ketika terjadi salah satu atau mungkin ada beberapa, karena kita tahu semua sekolah kita itu swasta, jadi mungkin dari karyawan, guru itu tidak hanya di sekolah kita, bahkan juga di luar. Nah, ketika di sekolah kita itu ada tanggung jawab, kemudian di luar juga ada tanggung jawab yang sama-sama dengan baik, maka kita yang kita lakukan itu mungkin kita panggil, tapi secara tersendiri, secara personal. Jadi ketika terjadi pun sampai seperti itu, maka bagaimana supaya sama-sama berjalan dengan baik, jadi tidak menyalahkan satu dan dua hati. Jadi masih di inilah ya. Iya. Kemudian dalam mengambil keputusan, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak ambil, yang biasanya Bapak ambil? Biasanya masih dalam sekup kita ngobrol bersama, kemudian di situ kita diskusikan dengan yang bersangkutan mana yang kira-kira di situ lebih baik dan bijak. Jadi tidak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Begini Ibu, mohon maaf, saya ingin mengganggu waktu Ibu. Hari ini saya ingin mengadakan wawancara seputar pengambilan keputusan Ibu selaku wakaf kesiswaan di sekolah ini. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, alhamdulillah. Begini Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Di SMK ini memang sering banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Identifikasi masalahnya yang jelas kami melakukan, sebelum mengambil keputusan itu melakukan observasi, wawancara dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus yang terjadi. Terus setelah semuanya terkumpul informasi itu dan cukup untuk pengambilan keputusan, barulah diambil keputusannya. Kalau selama ini, selama Ibu menjalankan tugas Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk hal-hal yang
mempunyai kepentingan atau apa ya, sama-sama benar. Maksudnya dua-dua hal tersebut itu mengandung kebaikan moral. Bagaimana Ibu memutuskannya? Yang jelas kita kaitkan berbagai elemen yang berkaitan dengan instansi, kita kumpulkan informasi-informasi, nanti kita satu dari sesama teman dari pihak guru, kemudian dari si pemilik masalah, kemudian dari yayasan, kemudian dari lingkungan juga, karena kita ini berdiri atas, atau sekolah kita SMK Maarif 1 Sindang Agung ini berdiri atas dukungan dari masyarakat, terutama kaum Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan nama, kaitan dengan Nahdliyin, terus itu nanti kalau memang itu benar, kasus itu benar, ya memang sebetulnya benar, terus kita akan pertimbangkan kedepannya tentang SMK itu bagaimana dan seterusnya. Kalau memang kata masyarakat, kata kaum Nahdliyin mengatakan tidak, ya kami harus mengambil sikap untuk ikut tidak, begitu pula dengan yayasan. Jadi kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal, berbagai macam masalah yang harus kita selesaikan. Kita pokoknya harus mengikuti aturan yang ada di yayasan, dan secara umum itu kaitan dengan KNU-an atau Aswaja itu sendiri. Berarti masih ada hubungannya dengan yayasan, kemudian juga dengan lembaga Nahdliyin gitu ya, Bu. Nah, kalau saya tanyakan tentang langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa, Bu? Langkahnya yang jelas satu, identifikasi masalah dulu. Iya. Setelah nanti kita melakukan identifikasi masalah, kemudian kita kumpulkan berbagai macam informasi dari hasil identifikasi masalah itu, kemudian kita pertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Kemudian nanti pendapat dari berbagai macam segi, maksudnya dari pihak sekolah seperti apa, kemudian dari dewan guru nanti seperti apa, masalah seperti apa. Nah, setelah semuanya terkumpul baru kita bisa mengambil keputusan. Berarti ada langkah-langkah tersendiri. Iya, ada langkah-langkah tersendiri. Nah, kalau menurut Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa sih hal yang efektif yang Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan? Hal yang efektif yaitu yang jelas kita tidak melanggar aturan yang ada, baik itu aturan menurut aturan dari SMK itu sendiri, kemudian aturan dari yayasan, dan aturan secara umum dari warga Nahdliyin itu sendiri. Berarti ada prinsip-prinsip yang memang harus diterapkan ya, Bu? Iya. Oke. Kalau begitu, apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal yang terstruktur dalam pengambilan keputusan? Misalkan ada kasus-kasus seperti itu, yang berhubungan dengan anak atau yang di lingkungan sekolah gitu? Ya ada. Maksudnya kita nggak bisa langsung begitu ada masalah langsung kita ngambil keputusan, enggak. Kita perlu waktu, perlu jeda waktu kita untuk berpikir, bermusyawarah, kemudian yaitu mengumpulkan dari berbagai macam informasi, bukti dan seterusnya, barulah kita nanti akan mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Oke. Kalau dalam pengambilan keputusan itu apakah ada hal yang menantang, Bu? Maksudnya apa ya, yang memang benar-benar ini tantangan nih dalam mengambil keputusan gitu? Yang jelas adalah kadang-kadang begini, seperti yang sudah pernah terjadi ketika itu, kebetulan ada salah satu siswa yang di situ memang juga anak dari guru gitu. Itu tantangan yang luar biasa. Kami bekerja harus mengikuti aturan yang ada, kemudian kita juga
harus mengedepankan rasa rasa empati, kemudian rasa ketidaknyamanan, rasa rikuh dan seterusnya. Tapi ya kita harus memilih salah satu. Benar-benar. Jadi entah pokoknya dengan berat hati pun, karena kita bekerja diberi amanah untuk mengemban tugas yang itu berat pun ya harus kita pikul gitu. Jadi kadang atau pernah sesama guru, karena memang orang tuanya jadi guru, dan sebetulnya langkah-langkahnya sudah sudah lengkap begitulah. Kita sudah komunikasi dengan sesama guru yang lain, dengan dewan guru, kemudian dengan siswa juga, dengan yayasan dan seterusnya. Akhirnya kita ambil keputusan jebret, yaitu terjadi suatu permasalahan selanjutnya, dan itu ya harus saya terima gitu. Itu konsekuensi yang harus saya tanggung ketika saya memegang amanah yang diberikan oleh sekolah. Terkadang-kadang ada dua kepentingan yang saling berbenturan. Biasanya Ibu mengambil keputusan itu tadi kan mungkin ada kekeluargaan masih ada kekeluargaan. Kalau dibilang untuk prinsip pengambilan keputusan, lebih seringnya itu mementingkan kesetiaan pada lembaga atau lebih pada empati kepada mungkin rasa belas kasihan atau seperti apa gitu? Kita lihat permasalahannya. Kalau memang itu ada mungkin kaitan dengan empati ya. Kalau memang dari empati itu nanti cenderung lebih baik, ya kita akan ambil yang itu. Tapi kalau misalnya dengan empati itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif, kita akan tetap pegang aturan yang ada. Gitu. Berarti kita melihat kondisi dari masalah tersebut ya. Nah, sekarang ketika Bu dalam pengambilan keputusan itu masih berhubungan dengan ini sebagai pemimpin pembelajaran, kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa memperlancar atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Mungkin seseorang atau tim seperti itu, Bu? Ya, kalau misalnya dalam pengambilan keputusan yang jelas karena kita kerjanya sama, kita utamakan tim. Karena kalau misalnya seseorang itu kan kedudukannya lebih kuat tim dibandingkan seseorang. Jadi lebih mengutamakan kesepakatan tim itu. Berarti ada ya Bu ya? Harus ada kerjasama dan musyawarah dari tim tersebut. Nah, dari semua hal yang kita tadi bicarakan, kira-kira itu pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan? Baik, dari keputusan atau pengalaman saya selama menjadi Wakasis selama ini, dalam memutuskan suatu masalah, kita tidak bisa ngambil keputusan seketika itu. Kita perlu mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai pihak yang ada terutama secara intern, kemudian baik itu siswa, guru, kemudian staf, mungkin yayasan dan seterusnya. Kita juga perlu dukungan dari pihak-pihak ekstern yang nanti akan memberikan jalan yang terbaik dari keputusan yang kita ambil. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan kita perlu berbagai macam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Berarti harus ada pemikiran yang matang ya. Jadi tidak langsung ambil keputusan juga gitu. Tidak, kaitan dengan masa depan sih ya. Benar sekali. Baik Ibu, sudah banyak yang kita bicarakan. Alhamdulillah sudah ada titik temu dari pembicaraan kita. Saya rasa ini cukup dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa membawa kebaikan khususnya untuk sekolah. Amin. Oke, terima kasih Bu. Saya masih ada tugas. Saya pamit dulu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Koda. Mohon maaf ini mengganggu
mengganggu waktu Ibu, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu. Ya, boleh. Begini Bu, ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Ya, yang pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama mungkin yang sudah saya lakukan, yaitu saya coba mempertimbangkan dulu dengan teman, dengan rekan pengelola sekolah. Jadi di sini ada musyawarah, kami tentunya membahas apa yang memang menjadi satu masalah yang mengenai sekolah ini yang perlu kita selesaikan bersama. Nah, dari situ nanti baru kami melakukan satu tindakan untuk proses pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Atau terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi pernah Bu, jadi ketika ada kegiatan yang di satu sisi memang kita mau mengejar materi, jadi ada beberapa guru mengejar materi, memang kita ada target mau melaksanakan kegiatan ujian sekolah untuk kelas 12 dan kelas 11 juga melaksanakan kegiatan untuk ujian semester. Nah di situ banyak yang menjadi pertimbangan kami selaku pengelola. Kenapa? Karena jadwal untuk kegiatan praktek itu tentunya berbarengan. Nah ini guru yang memang memberikan praktek di kelas 12 khusus untuk fokus di ujian juga beliau juga harus memberikan praktek di kelas 11. Nah jadwal ini tentunya yang dengan padat dan batasan waktu yang sangat singkat, ini tentunya kami mencoba untuk musyawarah untuk mencari satu solusi yang terbaik semuanya supaya bisa sama-sama terlaksana dan juga tidak terhambat dengan adanya dua kepentingan tersebut ya, karena dua-duanya sama-sama penting. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, karena yang kemarin ini mengenai kegiatan proyek, tentunya kami minta waktu bareng-bareng musyawarah dengan pertama dengan pengelola sekolah, pimpinan ya Bu, kepala sekolah dan juga staf jajaran. Setelah itu baru kami setelah kita mendapatkan satu mufakat, kita juga bermusyawarah dengan guru-guru, khusus guru kejuruan praktek, supaya bisa pembagian waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini waktu yang tidak merugikan dari baik itu untuk anak-anak kelas 11 maupun kelas 12 yang sama-sama memang memiliki target harus selesai pada bulan itu. Seperti itu. Jadi yang pertama kita musyawarah dulu dengan pengelola, selanjutnya kita coba sharing dengan teman-teman kira-kira apa. Nah di situ baru kita cari jalan keluar yang terbaik, tentunya dengan hasil mufakat tersebut. Berarti juga manajemen waktu ya Bu? Iya. Ya, benar sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Yang kami anggap efektif yang pertama yaitu adanya saling rasa menghargai ya, bukti dari semua kita, apalagi yang kita lihat semua guru yang di sini tidak serta-merta itu hanya pangkalan di sekolah sini, juga ada dengan guru ini banyak yang sekolah di sekolah lain juga. Jadi untuk itu kami juga mencoba memberikan satu waktu kita untuk bermusyawarah kira-kira baiknya bagaimana. Tentunya kami juga tidak harus memutuskan sesuai dengan jadwal yang diminta oleh pihak sekolah. Tentunya kami akan membuat jadwal yang senyaman untuk guru di sini supaya guru itu bisa maksimal dalam memberikannya. Dan kami juga dengan cara itu, yang kedua, kami juga mencoba mencari tahu sebetulnya kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh guru
langsung Bu ketemu dengan guru yang bersangkutan supaya kira-kira apa yang mau menjadi masalah, yang menjadi kendala, terus kira-kira apa yang dibutuhkan. Dengan komunikasi ini harapannya yang jadi kendala tadi supaya bisa terselesaikan dengan baik. Nah kalau begitu kira-kira ibu itu punya jadwal tidak Bu? Jadwal tertentu atau tata kala untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kalau tertentu atau seperti apa gitu? Selama ini belum ada Bu, karena itu tadi yang kami sampaikan, karena tidak semua guru pangkalan di sini. Jadi ada beberapa guru yang pangkalan di sekolah-sekolah lain. Maka dari itu ketika kita menemui masalah yang bisa dikatakan di 5 ITK ini, tentunya kita menyesuaikan waktu yang tepat supaya ketika kalau kami memang harus menentukan jalur seperti ini, guru dia ada tanggungan di sekolah lain, tentunya itu tidak akan menjadi efektif. Makanya kita akan mencari waktu yang tepat, yang dimana guru juga bisa, kami juga bisa. Nah di sini baru kita mencoba menyelesaikannya. Jadi tidak ada jadwal tersebut, hanya kondisional. Menyesuaikan saja berarti ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam atau bisa membantu ibu dalam sebuah pengambilan keputusan? Tentunya kepala sekolah karena apapun itu yang kami tidak akan bisa menyelesaikan tanpa arahan dari kepala sekolah, keputusan dari kepala sekolah itu lalu. Tentunya setiap ada masalah ini akan kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta pertimbangan beliau dalam artian keputusan beliau seperti apa. Kami sebagai bawahan juga hanya bisa menyampaikan apa-apa yang memang sudah ada terjadi di lapangan seperti itu. Berarti pimpinan Dan kemudian juga rekan-rekan semuanya. Kemudian dari semua tadi yang telah kita perbincangkan, apakah ada pembelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Dan tentunya ada dari apa yang kita bicarakan ini, kita jadi lebih tahu dalam artian bagaimana kita mengambil keputusan ini. Setidaknya kita ada satu rencana atau proses-proses ini tidak semata-mata sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Tentunya juga harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah atau yang dialami oleh guru. Nah, di situ kita harus lebih peduli dalam artian kita harus mengerti satu sama lain sesama rekan-rekan guru, karena ini saya yakin bisa menjadikan kita untuk lebih solid, untuk lebih kompak dalam mencerdaskan anak bangsa. Baik Ibu, terima kasih sekali waktunya, sangat membantu sekali. Mudah-mudahan apa yang kita bicara itu bisa membawa manfaat ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Bagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi.